Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Baya, Saka beserta jajaran, para ulama, buya, asatidz, imam, wabil khusus Bapak Ibu jamaah muslimin dan muslimat, jamaah zuhur di masjid ini maupun dimanapun jamaah berada. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati hamba yang beriman. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman menuju ketakwaan. Semoga kita semua dapat istiqomah hingga waktu yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul kultum zuhur pada siang ini, tips menyambut Ramadan menggapai ketakwaan. Bapak Ibu, suatu ketika Nabi Muhammad menaiki mimbar, yang mana pada umumnya, pada biasanya jamaah yang hadir dalam khutbah Jumat yang mengucapkan amin ketika Nabi membaca doa. Akan tetapi di waktu yang lain, berdasarkan riwayat yang ada, Nabi yang mengucapkan amin ketika menaiki tangga pertama hingga tangga ketiga. Lantas kenapa kaum muslimin? Untuk itu singkatnya Nabi mengucapkan amin dikarenakan malaikat Jibril berdoa. Syakiyun abdun adraka Ramadan fansalakhu minhu walam yughfarlah. Celakalah hamba Allah, celakalah umatmu wahai Muhammad, yang mana ia hidup di bulan Ramadan, berjumpa di bulan Ramadan nanti, akan tetapi dosanya tak diampuni oleh Allah Ta'ala. Padahal hadis yang masyhur kita kenal, kita hafal, sejak remaja hingga remaja senja. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang telah berpuasa, dalam riwayat lain man qoma, siapa yang menunaikan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka di ujung hadis Nabi sampaikan akan mendapatkan ampunan dosa. Untuk itu kaum muslimin, supaya kita bukanlah golongan yang mendapat celaka yang diamini oleh Nabi Muhammad langsung, maka tips menyambut Ramadan, menggapai ketakwaan yang pertama ialah berdoa kepada Allah semoga kita berjumpa di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kaum muslimin? Karena ini penting. Bulan Ramadan akan datang, tetapi pertanyaannya, mampukah kita datang hidup di bulan Ramadan nantinya? Karena 2-3 hari yang lalu, orang tua dari buya kita, Ustaz Urwatul Wuthqa hafizahumullah, ditinggalkan oleh ibunda tersayang. Untuk itu doa yang kita selipkan pada bulan ini, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kata-kata Ramadan dari kata al-ramda, syiddatul har, panas yang menyengat. Untuk itu, dengan hadirnya bulan Ramadan nanti, semoga kita dapat meningkatkan ibadah pada bulan tersebut. Adapun tips yang kedua, bertekad semoga ibadah Ramadan tahun ini levelnya lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Antara niat dan tekad ada kesinambungan satu sama lainnya, tetapi ada perbedaan. Kalau niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, maksud sesuatu yang disertai dengan perbuatan.
Tapi kalau belum kita lakukan Bapak Ibu, sebatas tekad, hasrat, keinginan, harapan, visi misi, maka dikenal dengan azam. Dan tatkala kita mengkaji tips Ramadan yang kedua ini, mengulang kembali niat dan tekad, semoga levelnya puasa atau ibadah di tahun ini lebih baik, maka di antara rukun puasa ialah niat. Mana sumbernya? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal tergantung kepada niat. Dan sepakat ulama, niat itu diwajibkan di hati kita masing-masing. Terkait pelafazan niat, ada timbul perbedaan. Tetapi kami pribadi mengambil pendapat yang mensunahkan untuk dilafazkan. Tujuannya apa? Lita'kidil fi'li. Supaya kuat, mantap terkait amal yang akan kita lakukan. Dan pelafazan niat itu juga berfungsi sebagai bentuk tarbiyah. Ketika kita kenalkan anak cucu kita yang belum baligh, tetapi sejak usia 7 tahun kita ajak untuk berpuasa sejak dini, maka butuh pelafazan niat. Kalau hanya sebatas niat saja, tak tahu apa yang mau diniatkan, maka butuh pelafazan niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Aku niat puasa ghadin, esok hari. Kalau Bapak Ibu esok hari, maka niat itu, niat puasa wajib dilakukan di waktu malam, lailan. Kapan waktu malam itu dimulai? Min ghurubis syams, sejak terbenamnya matahari sampai sebelum fajar subuh. Dan niat itu cukup sekali. Dan tak masalah kalau niat puasa itu berkali-kali. Misal ketika berbuka berniat puasa untuk esok. Ketika setelah witir kita berniat kembali. Ketika mau tidur. Dan seminimalnya sekali niat di waktu malam itu sebelum subuh. Itulah terkait tuntunan praktis ibadah puasa dari segi niat. Dan kalau seandainya kita ingin memaksimalkan, walaupun puasa itu sejak terbit fajar subuh, maka kita disunahkan ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur lebih awal sebelum masuknya waktu subuh. Dan itu berdasarkan hadis yang ada, jarak antara Nabi selesai makan sahur dengan menunaikan ibadah solat wajib itu lebih kurang ketika sekadarnya khamsina ayat, ketika ukuran kadar membaca 50 ayat. Berdasarkan hadis inilah ulama berijtihad sunnah untuk menahan sejak 10 hingga 15 menit sebelum masuknya waktu subuh tersebut. Itulah level tips yang kedua, mengkaji kembali niat, tekad kita semoga ibadah puasa tahun ini levelnya lebih baik kembali. Lebih baik untuk kedepannya. Adapun yang ketiga kaum muslimin, ibadah puasa menjadi beban. Bapak Ibu, terkait syarat wajib puasa Islam, baligh, berakar. Kemudian yang keempat, al-qudrah, mampu untuk berpuasa. Kalau timbul pertanyaan bagaimana orang yang tidak mampu, disitulah dikenal dengan istilah uzur, halangan untuk tidak berpuasa. Kalau halangan, maka apakah gugur kewajiban puasa? Tidak. Apakah nanti diganti dengan fidyah? Kalau terpenuhi ketentuan, misal sakit yang tidak ada harapan sembuh, atau syekhun kabir, syekhul haram, orang tua renta yang tak mampu berpuasa lagi, maka wajib fidyah. Adapun yang kedua, adanya beban qada, mengganti puasa, mengganti ibadah wajib. Dan istilah qada ini sudah kita kenal, terutama bagi ibu-ibu yang haid, bagi wanita yang haid. Apa istilah qada itu? Fi'lul ibadah fi ghairi waktiha. Melakukan ibadah di luar waktu yang telah ditetapkan. Kalau ada nawaitu sauma ghadin, aku niat puasa esok hari, an adain, ada melakukan ibadah pada waktunya. Kapan puasa Ramadan dilakukan? Di bulan Ramadan. Kapan qadanya? Melakukan ibadah di luar waktu yang ditetapkan. Sejak 2 Syawal sampai bulan Sya'ban ini. Itulah waktu qada. Ataupun kami dapati kaum muslimin ada jemaah yang ternyata sampai 5 tahun, 6 tahun, hingga tahun ini belum sempat mengqada. Tetap ibadah itu menjadi beban baginya. Dan beban itu tetap saja berpindah. Beban itu kepada ahlul bait ketika orang yang berpuasa tadi tidak mengganti semasa hidupnya.
Mana sumbernya? Berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, man, siapa, mata yang telah meninggal dunia, wa alaihi, dan dia memiliki hutang, siam, puasa wajib, soma anhu waliyuhu, maka puasalah atas nama si mayat itu. Siapa yang diwajibkan? Walinya, keluarganya, pasangannya, anak-anaknya. Hadis Bukhari Muslim. Kalau demikian, ibadah puasa wajib menjadi beban walaupun saudara muslim kita sudah meninggal dunia. Apakah nanti hukumnya berdasarkan hadis yang pertama ini? Maka diwajibkan wali keluarganya yang akan menggantikan atas nama si mayat. Jadi kalau masih hidup Bapak Ibu, tidak bisa. Mesti diwajibkan untuk mengganti. Dan ini pertanyaan kemarin siang oleh jemaah. Yang mana ibunya haid, tetapi anaknya yang disuruh untuk menggantikan atas nama si ibu. Padahal ibu masih hidup. Dan inilah kesalahan yang terjadi. Adapun yang kedua, man mata wa alaihi siyam. Siapa yang telah meninggal dunia dan baginya masih memiliki hutang puasa wajib, fal yut'am, maka hendaklah memberi makanan, kafarat, denda, sebanyak 1 mud sebagai fidyah. Dan itu lebih simpel, lebih membawa maslahat kalau seandainya tidak sanggup ahlul bait untuk menggantinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Berdasarkan dua hadis ini yang berbeda, tetapi sepakat ulama puasa wajib itu menjadi beban. Kalau seandainya telah meninggal, maka berdasarkan Bukhari Muslim, hadis sahih tadi, maka mestinya wali keluarga yang akan menggantikan puasa atas nama si mayat. Adapun yang kedua, cukup membayarkan fidyah sebanyak 1 mud atau lebih kurang 6 on kepada fakir dan miskin, bukan kepada asnaf yang 8. Karena fidyah hanya lebih khusus di du'afa fakir miskin, bukan asnaf yang 8 yang banyak. Itulah kaum muslimin terkait yang ketiga, beban puasa itu menjadi tanggungan walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan di bulan Sya'ban inilah Siti Aisyah mengganti ibadah puasa wajibnya. Ia mengatakan, yakunu alayya saumu min Ramadan. Aku masih memiliki hutang puasa wajib. Fama astati'u. Akan tetapi aku tak mampu, tak sanggup untuk menggantinya. Illa fi Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis ini, maka sunnah untuk bergegas mengganti puasa wajib di 2 Syawal lebih awal. Akan tetapi timbul pertanyaan, berdosakah kalau seandainya menunda sampai di bulan Sya'ban? Untuk itu berdasarkan hadis tadi tidaklah berdosa karena waktunya muasa panjang, tetapi jangan sepelekan karena kaedah mengatakan janganlah menunda-nunda amal karena hidup di dunia tidaklah kekal. Untuk itu kita jadikan ibadah puasa, ibadah solat sebagai kebutuhan, bukan dijadikan beban, bukan hanya melepas kewajiban. Walaupun bapak ibu sudah menjadi kakek dan nenek, faktor U, ketika rambut sudah mulai putih bahkan gugur, mata mulai kabur, gigi gugur, akhirnya makan bubur, dan kaki pun sana menjulur bapak ibu, dan di mana-mana mudah tertidur. Kemudian kita siap-siap masuk liang kubur. Maka selagi kita muslim, baligh, berakal dan mampu, maka diwajibkan untuk ibadah berpuasa. Kalaupun tak mampu, itulah yang dikenal dengan uzur. Apakah nanti dibebankan kewajiban mengganti, mengqada ataupun membayar fidyah. Dan ibadah puasa menjadi beban walaupun kita nantinya sudah masuk tanah dan menjadi tanah. Adapun tips yang terakhir, kita kejar ibadah itu sejak awal Ramadan, bukan hanya di 10 malam terakhir. Dan kata ulama, tanda ibadah puasa Ramadan kita makbul di sisi Allah ialah ayyashala alaihi fi'lat ta'ah ba'da Ramadan. Engkau dimudahkan beribadah setelah habisnya bulan Ramadan nanti. Mungkin kita yang sulit berjamaah, tetapi dengan hadirnya bulan Ramadan nanti, masuk Syawal, Zulqa'dah, kita istiqomah. Yang biasanya kita sulit mendengar pengajian di waktu maghrib dan isya. Tapi alhamdulillah sejak adanya kajian tarawih dan subuh Ramadan, kita istiqomah nantinya. Yang bagi anak-anak muda yang masih senantiasa durhaka atau melawan di saat masuknya bulan Ramadan, maka diam
tanpa ada lagi ocehan kepada orang tua. Itulah kaum muslimin, semoga tips menyambut Ramadan menggapai ketakwaan mudah kita ingat dan mudah kita amalkan hingga akhir hayat. Yang pertama, berdoa kepada Allah agar berjumpa. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua, kita kembali mengulang niat tekad semoga level ibadah di tahun ini lebih baik. Yang ketiga, puasa menjadi beban walaupun kita sudah masuk tanah dan menjadi tanah nantinya. Adapun yang keempat, kita kejar ibadah bukan hanya mengenal waktu dan tempat. Qulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tenggelam bulan di akhir Sya'ban, tanda masuknya bulan Ramadan. Itulah kultum zuhur kita pada siang ini Bapak Ibu hamba Allah Ta'ala. Moga majlis kita dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.